Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa, puji kepada Allah yang Maha Suci, serta syukur kepada Allah yang Maha Gufur, yang masih memberi kita nikmat umur. Tetapi awas hadirin, itu umur jangan dihambur-hambur, nanti kita bisa tergolongkan umat yang kufur. Yuk, lebih baik kita bersyukur dengan bersolawat kepada Rasul yang maha luhur, juga kepada sahabatnya yang pada jujur, sehingga menjadikan umat Islam umat yang makmur dan masyhur dari barat sampai ke timur. Alhamdulillah. Dewan juri yang sangat saya ta'zimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad yang teristimewa, menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baik petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan. Kita meyakini dan meridhoi akan hal-hal yang telah Allah atur dalam Al-Quran yang mulia. Bahkan Allah menegaskan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang benar di sisi Allah, pasti kita meyakini pula bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas bagi kita sebagai generasi penerus perjuangan Islam, apakah meyakini saja sudah cukup bagi kita hadirin? Tentu tidak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masalah ini. Perlu diketahui bahwa tidak diterima amal soleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal soleh. Keduanya, kata Nabi, harus berjalan seiringan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Disediakan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Hadirin yang berbahagia, setelah kita beriman, maka berbuat amal soleh harus berpedoman pada Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran ini sebagai landasan pertama dalam setiap amal dan langkah hidup yang kita ambil di dunia ini, yang di dalamnya mencakup beberapa hal. Yang diantaranya yaitu pola berpikir, bercara bersikap dan bertingkah laku, amaliah ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Mari kita uraikan satu persatu hadirin. Yang pertama yaitu pola berpikir yang sehat. Pola berpikir yang sehat ini adalah pola berpikir yang sesuai dengan Al-Quran, tidak menentang dari Al-Quran. Pola berpikir yang terbimbing oleh Allah melalui guru yang soleh. Kita sebagai generasi terpilih, jauhkan diri kita dari yang namanya berpikir bebas, yang mengarahkan diri kita pada kesesatan, kemusyrikan, bahkan penentangan terhadap Al-Quran. Perlu kita ketahui hadirin, penyakit yang menggejala saat ini adalah orang yang tidak pernah menyaring apa-apa yang mereka terima. Lebih-lebih yang suka buka-buka internet bertanya kepada Mbah Google. Tidak sedikit yang terjerumus kepada pemikiran yang sesat yang dialami oleh pemuda-pemuda yang notabene-nya baru mendalami ajaran Islam. Lalu harusnya bagaimana hadirin? Seharusnya mereka memiliki filter yang kuat dan harus pandai meneliti dan memahami situs-situs yang sesuai dengan Al-Quran dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mampu menyaring situs-situs yang berdalih Al-Quran tetapi pada kenyataannya menghancurkan akidah Islam. Lalu apa filternya?
Ya jelas dong, filternya adalah kita belajar agama langsung kepada ahlinya, kepada para guru, kepada para kiai, kepada para ulama yang soleh yang mampu mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar. Yang kedua adalah cara bersikap dan bertingkah laku. Kita sebagai generasi umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari. Atau dengan kata lain, kita memelihara akhlak yang Qur'ani. Nabi kita adalah cerminan akhlak yang Qur'ani. Kemuliaan akhlaknya adalah pancaran dari nilai-nilai Al-Quran yang mulia. Kita mengikuti akhlak Nabi berarti kita sudah berakhlakkan Al-Quran. Kita berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi keluarga, menghormati tetangga, mendoakan sesama muslim, itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Yang ketiga yaitu memelihara amaliyah ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Keduanya senantiasa kita jaga, kita istiqomah jalankan hingga akhir hayat. Kita jalankan secara istiqomah karena istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Istiqomah khairum min alfi karomah, dan semua hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka dapat kita simpulkan bahwa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup berarti kita memelihara amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah secara istiqomah karena Allah, yang tentunya didahului oleh keimanan, serta menjaga yang tiga tadi, yaitu menjaga pola berpikir yang sehat yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, dengan cara kita belajar ilmu agama secara langsung kepada guru yang soleh. Yang kedua yaitu berbudi pekerti Al-Quran, yakni akhlak Rasul. Dan yang ketiga, menjaga keistiqomahan dalam ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Terakhir dari saya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.